menurut survei bahkan anak-anak yang belajar dengan gadget itu lebih cerdas, mereka itu lebih pengetahuannya lebih banyak daripada anak-anak yang hanya belajar atau bermain saja tanpa gadget seperti itu. Jadi ketika kita sudah membekali anak dengan pengendalian diri yang baik, edukasi yang baik termasuk netiquette ini, mereka pasti akan tahu apa sih yang pantas, apa yang tidak pantas. Jadi berikan mereka kegiatan-kegiatan dan bahkan tantangan-tantangan yang membuat mereka berhenti menggunakan media sosial mereka itu. Ketika mereka sudah sangat kecanduan, kita tambahkan kegiatan kepada mereka. Usahakan kegiatan yang memang mereka senangi. Anak kita ajar untuk bertanggung jawab. Kamu boleh bermain game, bermedia sosial, tetapi ada target-target yang kita berikan seperti tadi tugas di rumah, selesai ada bacaan yang harus Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Apa kabar Anda bersama dengan keluarga Anda? Kami selalu mendoakan bahwa Anda dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan juga dalam keadaan yang sehat. Kali ini kita akan membahas satu topik mengenai remaja dan juga media sosial. Tanpa kita pungkiri, kehidupan kita saat ini tidak bisa terlepas dari namanya media sosial. Begitu juga dengan remaja kita ataupun anak-anak kita. Lantas, sebagai orang tua, banyak sekali kekhawatiran ataupun pro dan kontra yang muncul mengenai media sosial ataupun penggunaan dari gadget. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir. Beliau merupakan Ibu Ellen Gultom, seorang tenaga pengajar dan juga penulis artikel remaja di salah satu tabloid di Indonesia. Salam Ibu Ellen. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Ellen? Luar biasa. Wah, luar biasa. Tiada hentinya menulis tentang artikel remaja nih. Berarti banyak sekali masalah mengenai remaja ini ya Bu Ellen ya? Ya, karena kebetulan saya juga punya anak remaja. Jadi dunia remaja itu dunia saya sehari-hari. Dan masalah-masalah remaja itu makanan saya sehari-hari, dan itulah yang menjadi inspirasi saya dalam setiap tulisan saya, melihat anak-anak saya dengan segala fenomenanya, lalu saya menulis tentang itu. Dan sangat menarik. Nah, coba tahu ini pengalaman yang Ibu akan bagikan, itu juga pasti menjadi salah satu pengalaman dari pemirsa kita, apalagi yang punya anak remaja nih. Ini menarik banget Ibu Ellen. Saat ini berbicara mengenai remaja dan media sosial. Wah, tadi saya udah bilang kalau kita tuh nggak bisa lepas nih dari namanya media sosial. Tapi banyak juga orang tua yang jadinya khawatir gimana ya anak remaja saya pakai media sosial atau segala macam. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut nih tentang media sosialnya dulu, sebenarnya ada nggak sih range atau batasan usia di mana seorang anak tuh boleh pakai gadget terlebih dahulu? Itu gimana Bu Ella? Iya. Sebelum ke umur nih, saya mau kasih pendahuluan sedikit. Jadi gadget itu di masa sekarang ini seperti pisau bermata dua kali ya. Di satu sisi dia sangat bermanfaat untuk anak-anak kita, pembelajaran. Di satu sisi itu pun bisa menjadi senjata yang menghancurkan ya masa depan anak-anak, ada yang rusak dan menghancurkan karakter anak-anak itu. Jadi sebagai orang tua, seperti yang saya rasakan juga saat ini, pasti banyak kekhawatiran juga. Dan ini yang kita mau bahas hari ini, bila mana banyak pertanyaan, apa yang harus saya lakukan, anak saya udah kecanduan, segala macam. Mudah-mudahan dengan diskusi kita hari ini bisa menolong banyak orang tua, ibu-ibu di sana. Tadi mengenai usia nih, usia pakai gadget, usia dulu lah, gadget dulu ya sebelum kita ke media sosial. Itu kira-kira ada batasannya nggak sih Bu Ellen? Menurut pakar lah ya, pakar psikologi, pakar kesehatan juga, betul gadget itu tidak diberikan pada sejak
bayi atau segala umur, tidak ya. Dianjurkan gadget itu pertama kali diperkenalkan, ditunjukkan kepada anak itu sebenarnya idealnya ya. Idealnya itu 3 tahun ke atas. Bahkan ketika anak yang sudah diperkenalkan kepada gadget dibantu pembelajarannya mengenal dunia, warna, untuk kemampuan verbalnya itu menurut survei bahkan anak-anak yang belajar dengan gadget itu lebih cerdas, mereka itu lebih pengetahuannya lebih banyak daripada anak-anak yang hanya belajar atau bermain saja tanpa gadget seperti itu. Jadi 3 atau 4 tahun itu yang paling aman, yang paling ideal. Walaupun ada lebih muda dari itu ya, itu benar-benar harus ekstra pendampingan, artinya anak tidak dilepas dengan gadget. Kalaupun umpamanya umur 2 tahun ada anak yang ingin ditunjukkan sesuatu loh ibunya, apalagi sekarang pandemi nggak bisa bawa ke kebun binatang contohnya. Tapi anak penasaran sama punya binatang. Iya, boleh ditunjukkan, tapi kita tidak kesannya memberikan kepada anak itu kebebasan bahwa kamu boleh menggunakan ini. Hanya sekedar media pembelajaran anak itu aja. Berarti ada kata kuncinya nih ya Bu Ellen. Harus ada. Yaitu pendampingan. Wah, dan ini idealnya adalah 3-4 tahun. Karena banyak sekali, nggak jarang sekarang benar di bawah usia itu, bahkan bayi sekalipun yang tanpa pendampingan diberikan seperti itu aja Bu Ellen. Dan itu sangat kurang ideal ya Bu Ellen. Betul. Nah, kalau tadi ngomongin soal gadget, kira-kira nih ngomongin kapan anak-anak tuh boleh pakai gadget sendiri, punya dulu sebelum mereka punya media sosial, punya gadget sendiri tuh ada nggak sih? Jadi kan tadi mereka diperkenalkan, benar, minimal idealnya itu 3 tahun sampai 4 tahun. Lalu kapan mereka boleh punya sendiri? Nah, kalau dulu ya Bu Ellen, saya tuh baru bisa punya sendiri SMP, udah mau SMA, karena zaman dulu belum ada handphone kayak sekarang. Kalau sekarang agak berbeda, sangat berbeda dari zaman Eva, zaman saya, apalagi. Jadi kalau saya mau kasih perbandingan dulu, Bill Gates, pendiri Microsoft. Wow, kita sangat beliau memberikan anak-anaknya pegang gadget sendiri itu, memiliki gadget sendiri itu umur 14 tahun. Jadi sebenarnya umur berapakah pastinya anak itu boleh memiliki gadget, itu sebenarnya relatif juga Eva, karena ada kebutuhan yang berbeda-beda. Umpamanya gadget itu sekarang ini bukan hanya komunikasi dengan orang tua saja, tapi mereka udah pakai untuk pembelajaran ya, apalagi pandemi. Ya kan repot juga kalau pakai punya orang tua, orang tua harus kerja, pakai juga untuk bekerja, anak harus belajar. Nah jadi saya katakan kalau menurut Bapak Bill Gates itu 14 tahun, tapi saya mengatakan bahwa itu relatif tergantung kebutuhan anak. Tetapi kembali tadi kata kuncinya, yang penting adalah pendampingan. Jadi berapapun orang tua memutuskan menurut keperluan anak ya, kalau anak belum perlu sekali memiliki sendiri, tidak usah dulu. Tapi ketika anak memang sudah memerlukan harus memiliki sendiri, kata kuncinya adalah pendampingan. Nah, ini menarik sekali yaitu soal pendampingan. Nah, kita lanjut nih Bu Ellen. Kalau gitu, kapan anak-anak boleh punya media sosial sendiri nih Bu Ellen? Kira-kira usia berapa sih mereka boleh? Ya, ketika mereka sudah memiliki gadget sendiri, pastilah mereka akan berkeinginan memiliki media sosial. Media sosial yang paling sederhana itu, yang paling umum itu kan sebenarnya seperti fitur WhatsApp ya. Itu kan untuk berkomunikasi. Lalu ada lagi media sosial yang sebenarnya mereka tidak terlalu perlukan, tetapi bisa saja ingin lebih bersosial dengan teman-temannya. Ada jenis yang lain juga. Tetapi dalam pendampingan ini, media sosial apapun itu ada banyak sekarang, ada boleh sebut Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya. Orang tua harus membatasi. Membatasi, umpamanya kamu hanya boleh pilih 2 selain WhatsApp, umpamanya 1 aja. Mana yang paling umpamanya kamu suka, yang kamu perlukan, karena mungkin anak berbeda-beda. Jadi sebagai orang tua kita juga tidak boleh yang langsung ini nggak boleh, ini nggak boleh.
Ini pengalaman pribadi saya ya, contohnya seperti waktu pertama-tama munculnya TikTok. Itu kan banyak negatif isu tentang TikTok. Nah, saya langsung larang anak-anak saya sebelum saya tahu TikTok itu isinya apa. Nggak boleh gitu, saya gituin ke anak-anak. Lalu anak-anak saya ngomong ke saya, kami duduk bareng lalu ditunjukin, Mami, TikTok itu tidak semuanya jelek, Mami. Di TikTok itu kita bisa belajar masak. Terus ada juga yang kasih tips-tips motivasi. Terus aku ditunjukin juga memang. Jadi ada diskusi antar orang tua dan anak. Iya, jangan kita paksakan apa yang kita mau, tapi tanya anak maunya yang mana. Tapi kita batasi, janganlah semua. Karena apa? Akan menghabiskan waktu mereka. Kita kasih pertimbangan. Kenapa kita sebagai orang tua meminta kamu memilih yang mana satu. Supaya kalau jangan semua, karena kalau semua menghabiskan waktumu. Mana yang kamu paling suka, yang paling bermanfaat buat kamu. Lalu kita diskusi. Lalu mereka memilih. Wah, ini menarik banget Bu Ellen. Bagaimana kita bisa mendampingi anak-anak kita dalam memilih media sosial dan pasti ada resiko-resiko yang akan dihadapi. Nah, Ibu Ellen, kita masih akan membahasnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai remaja dan media sosial. Nah, tadi udah banyak banget ulasannya nih mengenai bagaimana pembatasan range umurnya ya kan. Sebelum masuk ke berikutnya nih Ibu Ellen, apa sih resiko dan juga manfaat dari media sosial ini? Baik. Jadi pertama-tama orang tua kita jangan yang langsung mengharamkan media sosial juga ya. Jadi kalau anak pakai media sosial tuh kayak udah negatif semua, enggak juga ya. Jadi kalau sebelumnya buku adalah jendela dunia, kalau sekarang itu kan internet. Dengan internet kita bisa menjelajah dunia. Dan media sosial ini adalah sebenarnya media di mana kita berbagi, sharing. Jadi salah satu manfaat media sosial adalah kita berbagi, tentu saja berbagi yang positif, ilmu pengetahuan, motivasi, hal-hal yang positif yang bisa kita bagikan. Jadi media sosial itu sebenarnya sarana, ibarat kalau Tuhanlah yang memberikan inspirasi kepada manusia menciptakan media sosial. Tujuannya adalah supaya kita belajar berbagi, supaya kita juga belajar bersosial, mengenal orang yang baru. Karena banyak juga berasal dari media sosial, dunia maya, akhirnya menjadi sahabat dan bahkan ada yang berjodoh kan lewat media sosial. Jadi tidak selalu negatif. Ada manfaat-manfaat yang positif yang bisa kita ambil, anak-anak juga bisa dari media sosial ini. Sedangkan apa tadi setelah manfaat, resiko. Resikonya apa nih? Nah sebenarnya sih kalau mau dihitung-hitung ya resikonya cukup banyak dari manfaatnya. Jadi salah satu resiko yang paling berbahaya itu sebenarnya bisa ada di media sosial, khususnya remaja. Kita bicara remaja itu resiko untuk bully ada di sana, saling membuli, mereka akan belajar hal-hal negatif juga di sana karena media sosial itu kan memang ada batasan pemerintah kita, ada filter ya, kita tahu itu ya, tetapi banyak juga bahasa-bahasa yang tidak terfilter dengan bagus yang akhirnya anak-anak baca, anak-anak pelajari. Lalu resiko lainnya adalah juga cybercrime, bisa kejahatan di sana. Apalagi kan data-data pribadi kita. Betul. Dan untuk remaja sendiri bisa jadi korban penculikan, lalu penipuan, anak-anak remaja yang belum terlalu matang pertimbangannya, ini gampang ditipu, gampang digoda, diajak ketemu. Nah itu resiko kedua. Dan resiko yang paling nyata yang sehari-hari kita lihat adalah memang resiko penurunan prestasi karena terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial ini. Itu yang mungkin paling umum ya, sehingga minat untuk belajar itu semakin berkurang, menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial ini. Nah, tadi kan kita segmen sebelumnya udah bilang ada kata kuncinya nih Bu Ellen, yaitu pendampingan. Pendampingan yang seperti apa sih Bu Ellen? Tips pendampingannya kayak gimana nih Bu Ellen? Baik. Jadi tadi kan kalau ditanya umur berapa, saya katakan begitu mereka punya gadget berarti di umur 14 ya. Mereka sudah memiliki sosial media sendiri, media sosial ya. Lalu
kita batasi berapa media sosial, mana yang mereka paling suka, nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh juga semua, karena waktu mereka akan habis. Lalu yang berikutnya itu pendampingan, mereka boleh pakai media sosial, tetapi kita harus dampingi. Nah, pendampingan yang pertama adalah kita membatasi waktu dulu pertama. Jadi dalam satu hari itu berapa jam yang kamu gunakan untuk bermedia sosial. Setelah belajar, jam belajar, setelah itu. Jadi apalagi untuk orang tua bekerja ya, scheduling itu atau penjadwalan itu masih sangat penting. Betul. Jadi jam berapa dia selesai belajar, setelah itu dia mau ngapain. Lalu itu kita putuskan bersama, kita diskusi jam berapa kamu mau bermain, supaya ketika di jam itu orang tua itu nggak mengganggu mereka, karena kita juga menghormati gitu ya, mereka punya kegiatan dan privacy. Tapi kita sepakati jam berapa kamu mami nggak boleh ganggu. Contohnya, kalau saya di rumah saya juga suka bikin ada jam untuk membaca, nggak boleh pegang gadget, duduk di sini 30 menit setiap hari membaca, pilih bacaan, harus membaca lepas dari gadget. Jadi kita membuat kesepakatan dan aturan yang jelas di rumah, dan sebenarnya harus konsisten, karena anak-anak ini seperti saya di rumah juga suka kecolongan sih. Di awal-awal dilaksanakan, nanti kalau orang tua udah sibuk gitu, tapi ya itulah proses itu. Challenge juga buat orang tua. Konsistensi itu juga Betul. penting. Karena ini mengenai kehidupan anak-anak remaja kita khususnya di masa depan. Nah, tadi ada tips pendampingan soal pembatasan umur, pembatasan waktu. Nah, berikutnya apa nih, Bu Ellen? Yang ada yang penting nih, ini mengenai netiquette. Apa tuh netiquette? Mungkin banyak yang belum paham nih. Jadi netiquette itu adalah etika bermedia sosial. Oh, ada etikanya. Iya, ada etikanya. Itu gimana, Bu Ellen? Dan ini harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak. Takutnya anak-anak nggak pernah diajarkan, sehingga ya inilah yang sering kita lihat sekarang di media sosial, kebablasannya. Banyak anak-anak remaja yang kurang edukasi di rumah. Apa sih yang pantas di-upload, apa sih yang pantas ditulis di media sosial itu. Jadi netiquette ini sangat penting diajarkan orang tua. Contoh netiquette itu umpamanya satu, kepada anak kita ajarkan bahwa kalau kamu punya masalah, kalau kamu merasa sedih, jangan curhat di media sosial. Wah, ini penting ya. Penting. Apalagi kalau kamu lagi marah nih sama orang tua, atau sama saudara, atau sama guru, sama adik, umpamanya jangan tuangkan curhat di media sosial. Kita kasih tahu mereka mengenai jejak digital itu ya, walaupun kita hapus dari, kita udah nyesal nih kita hapus, tapi itu kalau sudah terlanjur menyebar, orang bisa save, bisa screenshot, bisa ambil foto, bisa simpan, dan itu nggak akan pernah hilang. Dan suatu saat kamu akan menyesalinya. Mungkin pada saat itu kamu rasa lega, ya kan, lega setelah curhat di media sosial. Tapi kamu akan menyesalinya kemudian. Itu kita ajarkan kepada anak. Bahasa yang mereka gunakan juga di media sosial. Bahasa yang bagus, tidak kasar, jangan gunakan kata kotor, jangan memaki di media sosial. Nah, itu harus kita ingatkan. Nah, cara untuk mengontrol itu selain mengedukasi adalah kita sebenarnya harus berteman di media sosial dengan anak-anak kita. Dan ya. anak-anak juga harus meng-accept kita juga ya. Iya. Nah, saya pernah dulu Twitter ya, itu saya sempat kelewat, saya nggak main Twitter, anak-anak saya main Twitter. Mereka tahu saya nggak ikut Twitter, mereka ikut kan. Pernah akhirnya ikut Twitter, lalu saya lihat jejak digital anak-anak saya. Wah, saya pernah kecolongan juga, tapi kemudian saya ajar anak diskusi. Trust juga penting sih, kepercayaan kita kepada anak, bahwa ketika kita sudah membekali anak dengan pengendalian diri yang baik, edukasi yang baik termasuk netiquette ini, mereka pasti akan tahu apa sih yang pantas, apa yang tidak pantas. Tapi tetap kita harus kontrol, karena mood anak-anak remaja itu kan belum stabil juga. Ada saat ketika dia sangat emosional, tidak ada orang di sekelilingnya, orang tuanya mungkin bekerja, dan dia harus curahkan. Nah, itulah yang membuat mereka suka curhat di media sosial. Lalu yang ketiga, tadi kan soal curhat, soal bahasa. Yang ketiga itu
gambar atau foto yang pantas Hmm. atau tidak pantas diupload di media sosial. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak, kalau kita mau upload foto selfie, foto sendiri, berpakaian yang pantas gitu. Jangan mengumbar eh, hal-hal yang tidak baik seperti itu. Kita kontrol, kita perhatikan juga anak-anak kita, jangan sampai mereka ini orang yang cenderung pamer, Oh ya iya, kan? Memamerkan apa di isi rumah kita, karena itu bisa berbahaya juga sih, itu bisa digunakan oleh cybercrime ini, pelaku-pelaku kriminal ini untuk benar. memantau aktivitas anak, rumahnya seperti apa, dia sekolah di mana. Nah ini kan Jadi banyak, bahaya ya. iya ada bahaya juga. Berarti netiquette lah, etika dalam bermedia sosial ini Mm-mm, penting diajarkan dari orang tua ke betul. anak-anak, khususnya Mm-mm. anak remaja, karena emosi mereka yang belum stabil Mm-mm. ini ya. Nah, Ibu Ellen, kita akan membahas gimana nih Bu Ellen kalau misalnya anak saya ternyata udah kecanduan. Kalau tadi kan langkah-langkah sebelum. Iya, Kalau ini sejak kalau udah, dari awal ya ya dari awal. pendampingan, Kalau ini gimana kalau anak saya udah udah terlanjur. terlanjur bahkan kecanduan, apa yang harus saya Iya. lakukan? Nah, tapi Ibu Ellen, kita akan membahasnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas mengenai remaja dan juga media sosial. Kalau di segmen sebelumnya, langkah yang harus kita lakukan nih dari awal untuk mendampingi anak-anak remaja kita dalam bermedia sosial. Tapi gimana nih Bu Ellen? Kalau misalnya ternyata anak remaja saya udah kecanduan, saya harus apa nih? Kan udah lewat nih masa-masa yang Iya. pendampingan dari awal. Itu harus gimana Bu Ellen? Iya, jadi ini merupakan masalah yang banyak ya ibu-ibu orang tua alami. Anak menghabiskan berjam-jam di Betul. kamar bermedia sosial sehingga lupa belajar, lupa mengerjakan Bahkan kewajibannya. lupa makan. Lupa makan, betul. Bawa makanan ke kamar, Betul. makan sambil scrolling media sosial gitu. Ini tantangan orang tua di eh, bidang parenting yang luar biasa sulit ya. Walaupun memang secara teori begini-begini, tapi prakteknya setiap orang tua memiliki challenging tantangan masing-masing. Yang bisa saya bagikan untuk mengatasi remaja yang kecanduan media sosial, yang pertama itu adalah eh, alihkan perhatian mereka. Jadi jangan juga orang tua hanya teriak, jangan main HP mulu, tapi kita nggak memberikan solusi. Kalau dia nggak main HP, terus dia mau ngapain? Lalu hanya sekedar diteriakin. Jadi sebagai orang tua yang kita harus lakukan adalah kita luangkan waktu bersama. Jadi umpamanya kalau kami lagi di rumah, kami WhatsApp grup keluarga, semua ke kamar sekarang gitu. Terus kita sama-sama mungkin nonton pertandingan badminton, tinggalin semua gadgetnya, ayo kita nonton sama-sama. Atau kita bawa mereka jalan ke alam, atau berkemah. Kami sering berkemah sejak pandemi ini ke tempat yang nggak ada sinyal. Wah, gitu. salah satu tips juga nih. Iya, jadi artinya begini, apapun itu usaha-usaha orang tua, memang harus ada usaha dari orang tua. Kalau hanya sekadar jangan main HP gitu aja tapi nggak ada solusi, tidak ada pengalihan perhatian mereka dari handphone mereka, itu ya tidak akan berguna juga. Jadi berikan mereka kegiatan-kegiatan dan bahkan tantangan-tantangan yang membuat mereka berhenti menggunakan media sosial mereka itu. Seperti kalau saya ada buku yang harus dibaca satu hari satu pasal, buku-buku tertentu ini. Lalu ada pekerjaan rumah yang harus mereka lakukan, setiap jam sekian udah harus selesai begitu. Jadi kembali tadi penjadwalan, jadi dibatasi waktunya, dan ketika mereka sudah sangat kecanduan, kita tambahkan kegiatan kepada mereka. Usahakan kegiatan yang memang mereka senangi, sehingga kita perlu tanya juga, kamu pengen apa? Maksudnya apa, mau kursus piano, atau mau kursus basket, apa gitu yang membuat kamu supaya berkurang menggunakan gadget. Selain media sosial, sebenarnya yang paling banyak anak-anak remaja lakukan sekarang itu game online itu ya, game-game. Waktu di awal-awal
ya sama seperti orang tua lain kita yang langsung menganggap game itu haram gitu ya. Wah, main game, kita yang udah panik karena mendengar, membaca dari Banyak sumber. berita-berita, banyak sumber efek dari game itu. Lalu anak-anak saya mulai cerita ke saya bahwa mami, temanku si ini cerita bahwa ada loh yang menghasilkan uang dari game, ada loh yang dia dia main game tapi dia tetap ranking 1 di sekolah, tetap bagus gitu. Jadi artinya begini, anak kita ajar untuk bertanggung jawab. Kamu boleh bermain game, bermedia sosial, tetapi ada target-target yang kita berikan seperti tadi tugas di rumah selesai, ada bacaan yang harus mereka baca selesai, prestasi di sekolah tetap terjaga. Nah, kecanduan ini itulah yang mereka akhirnya gagal melakukan tadi. Iya, betul. Tanggung jawab tadi. Jadi kalau itu memang sudah jadi kecanduan ini pun tingkatnya juga bermacam-macam ya. Ada kecanduan masih ringan, ada yang sedang, ada yang sudah berat. Kalau sudah berat ini memang sudah memerlukan bantuan. Ada yang harus memerlukan bantuan psikiater mungkin ya, untuk menolong dia lepas. Yang berat ini kan yang udah sampai kalau dilarang marah. Iya. Ada yang sampai melakukan kejahatan, penipuan, bahkan ada membunuh demi untuk bermain game ini. Seperti itu tuh udah yang berat. Mungkin itu udah untuk psikiater. Tapi yang masih ringan, masalah orang tua sehari-hari yang hadapi, dan mungkin belum ke game online, tapi lebih ke media sosial, yaitu bahwa kita berikan aktivitas yang lain supaya mereka meninggalkan bermain game itu. Selain memberikan pengalihannya ini, apalagi nih Bu Ellen? Yang berikutnya adalah ketegasan sih. Wah, Tegas. ini dia nih. Nah, ini yang banyak orang tua gagal ya, saking sayangnya sama anak, nggak tega. Betul. Gitu ya, nggak tega melarang, nggak tega tegas, nggak tega marahin. Akhirnya gadget ini juga bagi banyak orang tua menjadi cara yang paling cepat untuk mengamankan anak supaya tidak mengganggu. Biar cepat, ya udah, biar tidak juga mengganggu. Ya udah, gitu kan. Langsung aja. Jadi orang tua harus tegas ketika memang sudah waktunya habis, tadi pembatasan waktunya habis, ya ambil gitu. Ambil kalau itu anak yang lebih kecil. Kalau dia memang sudah lebih remaja, dia sudah gunakan sendiri, pakai sandi sendiri, bahkan orang tua banyak yang nggak tahu sandinya kan. Tapi orang tua harus tahu sandi gadget anaknya ya untuk mengontrol. Harus tegas. Bahkan orang tua juga bisa membuat peraturan ketika kamu tidak melakukan ini, handphonemu akan diambil. Itu pun boleh. Jadi harus ada caranya ya. Harus ada tegas dengan kesepakatan yang dibuat. Nah, berikutnya apa lagi nih Bu Ellen? Nah, yang berikutnya ini dia. Kita kan dari semua tadi tidak bisa memberikan meluangkan waktu lebih banyak, lalu mungkin kita tidak bisa mendampingi atau kurang tegas. Dan yang paling penting sebenarnya ajarkan anak pengendalian diri. Wah, ini berat juga nih Bu Ellen. Karena kita tidak bisa mengontrol anak 24 jam. Benar. Apalagi orang tua bekerja, mereka di kamar mereka. Yang kita lakukan harusnya sejak kecil sih, bagaimana mereka mengendalikan diri mereka. Ketika waktunya dia harus belajar, dia harus berhenti belajar. Ketika dia harus belajar, dia harus berhenti menggunakan handphonenya. Ketika dia harus melakukan pekerjaan rumahnya, dia bisa mengatur, dia punya jadwal sendiri, pengendalian diri sendiri. Dan yang berikutnya sebenarnya juga adalah contoh dari orang tua ya. Nah, ini juga yang terakhir, yang penting, jangan orang tua, tidak boleh anak-anak, tapi orang tuanya di depan anak terus main media sosial gitu. Jadi untuk orang tua ya, mari kita boleh dibilang kalau nggak mau anak kita bertobat duluan deh gitu. Ketika kita lagi bersama-sama nih di rumah, tinggalkan semua media sosial, gadget, yuk kita ajak anak-anak ibadah, berdoa, menyanyi bersama. Saya suka ajak anak perempuan saya, yuk kita cover lagu sama-sama gitu. Apapun itu yang membuat kebersamaan itu ada. Jadi orang tua harus kasih contoh, jangan juga kita
terus kita larang anak tapi orang tuanya melakukan hal yang dilarang. gitu. Ini luar biasa sekali pelajaran mengenai remaja dan media sosial, karena ini adalah salah satu masalah yang saat ini nyata. Betul. Dan banyak ternyata cara-caranya juga, yang paling penting adalah pendampingan dan konsisten dari para orang tua. Terima kasih banyak Ibu Ellen, dan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Ingat bahwa kita harus mencintai dan mendidik anak-anak untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom dan Tuhan berkati.